Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qawi Sultanu Al-Wadihi Burhanu Al-Mabsud fi wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Mukhlis. Ini kenalnya Wiwi dulu, namanya juga namanya ajib, namanya Indah Mukhlis. Apa makna Mukhlis? Mukhlis apa maknanya Mukhlis? Orang yang ikhlas. Ikhlas bahasa Arab yang udah menjadi bahasa Indonesia. Apa ikhlas? Apa makna ikhlas? Ikhlas artinya murni, nggak bercampur sesuatu amaliyahnya karena sesuatu terkecuali lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Mukhlis ini berkumpul dengan para mukhlisin fi jannati na'im, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Amin ya rabbal. Dan yang kita hormati abang kita, orang tua kita, Bapak Mansur bin Haji Rajali bin Haji Muhammad Amin, ya, maknanya Mansur yang ditolong, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong beliau fi dunya wal akhirah. Dan kita yang duduk berkumpul dengan beliau, ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditolong disababi, ya, nama beliau dan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah para penolong umatnya Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, serta para khadimul majlis, para pelayan daripada Majlis Ta'lim Al-Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Bang Fadli, Bang Yaki, Bang Nasrul, semuanya deh yang ada pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kalian semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat duduk berkumpul tidak lain untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah izinin bibir kita yang sehari ini bermaksiat dengan lisan kita, keluar kata-kata kotor dari lisan ini, gunjing orang, hasad, hasud, iri, dengki, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin saudara kita, ngomongin teman kita. Namun Allah Subhanahu wa taala berkenan memilih nama kita di antara nama-nama anak-anak pemuda yang ada di Menteng Dalam ini, dipilih nama kita untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita patut bersyukur, kita patut bergembira atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wajib kita gembira atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat dan karuniaku, kata Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, dan dengan hal itu tersebut, dengan rahmat dan karunia-Nya, falyafrahu, maka bergembira. Kita suruh senang, senang. Kita dapat keberuntungan, ya, cirinya dia senang gembira. Orang beruntung mau nggak beruntung lagi? Maka jangan bosan-bosan hadir di majelis ini. Keberuntungan yang kita dapetin, cirinya orang yang gembira atas nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia pengen ulangin keberuntungannya lagi. Ya mungkin cukup sekali datang dia hadir di majelis yang penuh dengan keberuntungan, penuh dengan kenikmatan, cuma sekali seumur hidupnya. Alhamdulillah, ya. Terus hadir istiqomah, cirinya orang-orang gembira. Yang kedua, tahadus bin nikmah. Orang yang gembira, orang yang senang, orang yang dapat keuntungan, tahadus bin nikmah. Apa maknanya? Ceritain kenikmatannya Allah berikan. Apa tuh? Diduduk hadir di sini. Ayo, ente mau nggak kenikmatan? Ente nggak mau nggak keluhuran? Kamu mau nggak kenikmatan? Kamu mau nggak ketenangan yang Allah berikan di dalam hidup? Gimana caranya? Kita ceritain. Oh, gue dapat keberuntungan yang orang lain nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Allah kasih saya, Allah pilih saya. Gimana caranya? Ya ikut hadir, duduk di majelis taklim Al-Fatah. Inilah keberuntungan, kenikmatan yang Allah berikan, rahmat karunia yang orang tidak diberikan kepada orang lain, ya, terkecuali Allah pilih nama-nama kita mendapat keberuntungan itu semua. Jadi patut kita gembira, senang. Caranya senang, cirinya senang, ya tadi hadir lagi, ya. Kemudian ajak teman-temannya, ayo datang yuk. Itu ceritanya gembira, ceritanya keuntungan. Ciri-cirinya orang yang beruntung menceritakan kepada orang lain. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada sosok manusia yang mulia, yang agung, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah rahmat dan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya, ada rahmat dan nikmat banyak Allah berikan, namun nikmat, rahmat, karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutusnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan buat kita. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad terkecuali sumber rahmat, ya, pemberi kebahagiaan bagi seluruh alam semesta. Mudah-mudahan bibir kita yang selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, ya, kita berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya terus. Apa sunnah-sunnahnya? Siwak, sholat Jumat tadi pakaian putih dan lain sebagainya, ikutin sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti kita mendapat syafaat dari Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kita masih di dalam kemuliaan bulan Rajab. Ini Jumat terakhir di bulan Rajab. Tadi ada amaliyahnya tuh, ketika khatib duduk di setelah khutbah kedua.
Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kita baca ya. Alhamdulillah kita masih nih berada di dalam kemuliaan bulan Rajab ya. Bulan maghfirah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ulama-ulama, guru-guru kita ngasih tahu kita tentang amaliyah di bulan Rajab. Di antaranya dianjurkan untuk kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lafaz yang kita sama-sama ketahui diajari oleh guru-guru kita baca tuh istighfarnya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari semalam 100 kali. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar 100 kali sehari semalam. Maksum udah terbebas dari kesalahan dan kemaksiatan, namun masih tetap beristighfar. Kita yang nggak ada jaminan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikitnya kita habis sholat selesai salam kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil qudi alayya wa li jami'il muslimina wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Ini amaliyah di bulan Rajab. Diajarin guru-guru kita untuk memperbanyak istighfar. Dan amaliyah yang sering diajarkan, dikasih tahu sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita tentang amaliyah di bulan Rajab. Selain beristighfar, kita dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak berdoa. Doa yang sering dan kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Apa maknanya? Di dalam doa tersebut kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan di bulan dan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Dan kita minta, ya Allah, agar Engkau sampaikan usia kami sampai pada bulan Ramadan. Kita minta keberkahan di bulan Rajab. Dapat nggak kita kira-kira di bulan Rajab keberkahan tersebut? Buat siapa sih keberkahan yang kita minta tuh di bulan Rajab? Buat siapa mereka tuh yang dapat keberkahan? Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau katakan, liman takunu barakatun syahri Rajab. Milik siapa, kata Sayyidil Habib Umar, keberkahan di bulan Rajab? Milik siapa? Kita kan sering baca tuh doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai nggak tuh keberkahan pada diri kita? Maka lihat nasihat daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Liman takunu barakatun syahri Rajab. Milik siapa keberkahan di bulan Rajab? Maka kata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, liman lam qati'ur rahim fi syahri Rajab. Keberkahan di bulan Rajab adalah buat mereka yang tidak memutuskan daripada hubungan tali silaturahmi. Kalau ada orang yang masih memutuskan hubungan silaturahmi, dia doa Allah barik lana fi Rajab, Allah nggak kasih keberkahan. Mana barokah? Apa maknanya barokah? Makna barokah dia adatul khair, bertambahnya kebaikan. Introspeksi diri, tambah nggak kita kebaikan? Banyak kebaikan hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu. Nah, keberkahan bertambah, al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan, ya, bertambahnya kebaikan, itulah barokah. Sayyidil Habib Umar katakan begitu, liman takunu barakatun syahri Rajab. Milik siapa keberkahan di bulan Rajab? Liman lam qati'ur rahim. Buat mereka tuh keberkahan, buat orang yang tidak memutuskan silaturahmi itu. Makanya di bulan Rajab itu bukan hanya kita memperbagus jalinan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kan kita memperbagus tuh baca istighfar. Hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah, memperbagus. Astagfirullahaladzim, baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, sampai seterusnya. Memperbagus jalinan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga keberkahan itu didapatin bukan hanya orang yang memperbagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga memperbagus hubungan jalinannya dengan antara sesama. Hablum minan nas, kepada tetangganya dia baik, terlebih lagi kepada saudaranya yang sekandung, satu rahim, satu emak, satu bapak. Perbagus hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan memperbagus hubungan kita kepada sesama, yakni dengan apa caranya? Bagaimana caranya kita memperbagus hubungan kita kepada sesama? Maka ulama mengajarkan yang pertama, caranya untuk memperbagus jalinan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan saudara kita, yang pertama adalah dengan menjalin tali silaturahmi. Ini jalin silaturahmi kita yang sudah lama terputus, ya. Sebab apa? Sebab pandemi, ya, yang mengharuskan kita jaga jarak. Harusin jaga jarak. Tahun kemarin lebaran via telepon, via Zoom dan lain sebagainya. Ini nggak bisa silaturahmi dan lain sebagainya. Sebab putusnya silaturahmi mungkin sebabnya karena begitu, atau mungkin ya, putusnya hubungan tali silaturahmi antara saudara, antara sesama, antara tetangga disebabkan karena hal yang hina, yang sifatnya duniawi, sifatnya duniawi, sampai rela memutuskan hubungan tali saudara, memutuskan hubungan antara tetangga. Sebab air hujan jatuh ke tanahnya aja, dia rela putusin hubungan antara saudara. Sebab cemegara harta warisan, dia rela untuk memutuskan hubungan tali silaturahmi. Padahal hal itu hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sabdakan kepada kita, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, dunia ini hina. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, illa, kecuali zikrullah wa ma walahu wa muta'allim wa mu'allim, terkecuali mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuatu yang menghantarkan manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, au muallim, atau seorang guru yang mengajarkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, au muta'allim, atau seorang murid yang ingin belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka-mereka yang gak hina di atas permukaan bumi, selebihnya hina. Mereka rela memutusin hubungan silaturahmi sebab gara-gara hal yang remeh, yang hina. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, dunia ini tidak ubahnya seperti sebelah sayap nyamuk. Nyamuk kecil gede, sebelahnya dua, bahkan lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk. Kita terputih, hampir rela putusin hubungan tali silaturahmi, ya, antara sesama, antara tetangga, antara saudara, cuman gara-gara apa namanya, air hujan jatuh. Kan sekarang gitu, daerah saya lagi banyak, nggak ada halaman, pot ditaruh di pinggir rumah, pinggir jalan, sampai gerobak aja susah lewat, ya, saking pelitnya orang, gerobak aja susah lewat. Gimana kuburannya nanti bisa? Ya Allah, ya. Sampai tuh wilayah saya kalau nggak percaya, gede-gedean tuh pot, gede-gedean. Ya, motornya aja susah mati, ada pot, ada motornya lagi, gerobak bakso lewat susah. Jangan sampai kayak begitu, gara-gara cuma hari ini air hujannya jatuh ke genteng gue, ke rumah gue. Ada lo nggak boleh parkir di depan rumah gue, gue tanamin pot yang segede-gede. Saya
daripada batas tanahnya dia. Buah aja kalau ada orang tanam tuh di tanahnya, buahnya menjulur keluar daripada batas tanahnya, boleh kan? Karena kita singkirin pakai kaki. Apalagi ada tanam pohon duri pinggir jalan, lain ya. Maka kita perbagus hubungan kita antara sesama. Caranya dengan apa? Menjalin hubungan silaturahmi. Jalin hubungan silaturahmi itu antara sesama. Dan dalam silaturahmi itu ya, di situ ada hajat, ada kebutuhan kita, ada doa kita di dalam silaturahmi. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi. Barang siapa yang pengen dimudahin rezekinya. Kira-kira kita pengen nggak dimudahin rezekinya? Pasti pengen, apalagi saat pandemi begini, dari kerjaan susah, warung sepi ya kan. Itu masalah profesinya. Warung sepi, saya banyak kanan kiri, depan belakang, nggak warung aja semuanya. Yang beli siapa? Kalau rezeki nggak ketukar, tapi namanya manusia dikasih kesal setiap sedikit. Di saat pandemi ini malah kita butuh dengan rezeki. Kata Rasul, man ahabba, siapa yang pengen gak kita dimudahin rezeki kita? Pengen. Man ahabba ayyusata fi rizqihi wa yunsa'alu fi asarihi. Dan barang siapa yang pengen, yang mau dimudahin urusannya. Banyak gak urusan kita? Oh banyak banget, urusan sama aku laku. Aduh. Pinjol. Iya. Urusan nggak buat kita? Urusan. Saya pernah kasus sedikit, tapi bukan sama aku lah, sama IndiHome. Sama IndiHome, satu pelajaran buat kita. Kalau misalnya kita udah nggak mau perpanjang IndiHome, kita lari tuh ke tempat graparinya, ngajuin. Kita udah nggak perpanjang. Jangan sampai kayak listrik, kalau listrik kan ditinggal aja diputus gitu. Tapi kalau IndiHome ada abodemen terus. Iya, saya sampai datang somasi, surat somasi kayak penjahat aja nih saya somasi. Peringatan pertama, kalau tidak menepati sampai tanggal 20 maka akan kami bawa ke Mahkamah Agung. Ya Allah. Nilainya sih nggak besar. Menurut orang kaya, menurut saya sih gede. 800.000 ya, 800.000 ya Allah. 800.000 saya harus bayar. Tapi Allah kasih permudah. Saya hari Minggu ya, saya bawa serahan ya. Alhamdulillah ada rezeki. Alhamdulillah ada rezeki karena saya bawa serahan, buka amplopnya alhamdulillah 600.000. Minggu tambahin 200. Kalau girang nih, saya pengen kasih istri saya kan seneng tuh ya. Di ini mah dikasih duit tuh girang aja sini perempuan ya. Kasih duit tema. Pas saya kasih amplop, dia kasih amplop juga. Nih buat lo. Nih buat dia, nih buat lo. Apaan? Tuh surat somasi gitu. Kita baca isinya. Ya Allah, 800.000. Buka tuh amplop. Gak jadi ya, ambil lagi tuh amplop isinya 200 tambahin 200 ini. Alhamdulillah. Walaupun masih tambahannya kecil, saya datang ke pasar ngaju ya. Nih tadi itu. Saya kelarin, Mbak, kira-kira saya masih pakai ini. Kalau misalnya mau putusin gimana? Kalau mesti datang, kalau zaman dulu mesti datang Pak. Kalau zaman sekarang nggak cukup ditelepon kelar. Nah kan gitu. Kalau kalian ikut daripada ini dan lain sebagainya, kelarin urusannya. Bukan lagi. Ya, kelarin urusan. Maka kita ini semua yang ada di sini urusannya banyak nggak? Banyak, pinjol. Ya mungkin yang masih kecil-kecil kayak Patan begini nggak ada urusan, tapi bapaknya yang pusing. Urusan bayaran, urusan makannya dan lain sebagainya. Zamannya Jokowi, zamannya enak, duit tinggal minta. Tapi kalau zaman bapaknya, zaman Jokowi, zaman nggak enak. Zaman enak, zaman Soeharto, tinggal minta menjijali. Tidak, lagi dong. Pasti orang tua dulu begitu.